Semoga sahabat-sahabat awal yang lain juga berada dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kajian kali ini insyaallah akan jadi kalau sahabat-sahabat awal yang akan menginfakkan sebagian titipannya pada kajian ini, insya Allah akan didonasikan ya untuk pembangunan pesantren KIMI ya Teh Sari, KIMI di Pamulang. Jadi infak kajian bisa diberikan ke rekening Bank Mandiri yang nomornya tertera di situ ya, 127 sekian panjang, tidak perlu saya sebutkan lah ya, atas nama Kakak Ami Amalia. Mungkin ini nomor rekeningnya juga di-up di chat ya. Ini juga rekening keluarga A2. Jadi untuk selanjutnya nih kalau sahabat A2 ada yang kelewat ya, mungkin ada uzur untuk kajian kali ini. Jadi untuk hari-hari selanjutnya baru bisa transfer, tidak masalah. Insya Allah akan tetap digunakan untuk support kegiatan dakwah keluarga A2. Kemudian sebelum kita memulai, mari kita perhatikan dulu adab-adab kajian kali ini ya. Jadi untuk pertama, mohon perhatikan adab dan jaga wudhunya. Jadi walaupun ini kajian online, insya Allah keberkahan ini bisa selalu menaungi ya, dengan kita tetap menjaga ketajiman kita kepada guru kita. Kemudian selama kajian, mohon di-mute audionya. Jadi dicari posisi yang enak ya. Dicari posisi yang tukang bakso nggak bisa lewat gitu ya. Jadi nggak ada suara iklan-iklan bakso atau tahu bulat gitu. Kemudian mohon nyalakan kameranya jika tidak ada uzur. Lalu jangan lupa untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Kemudian jika selama kajian ada yang perlu ditanyakan, maka bisa ditulis di kolom chat atau bisa juga dengan raise hand. Nanti mungkin akan ada sesinya itu untuk raise hand ya. Nanti akan diberi aba-aba. Kemudian jangan lupa agar ilmu tidak berhenti di sahabat-sahabat A2 sekalian, maka mohon di-share kajian ini ke teman-temannya ya. Nanti kalau sudah ditulis nih, bisa di-share di IGS-nya. Dan jangan lupa tag Instagram keluarga A2 ya. Kalau nggak salah keluarga.a2. Semoga saya benar. Saya nggak buka Instagramnya. Kemudian untuk sahabat-sahabat A2 yang ingin bergabung untuk tahu info-info mengenai kegiatan-kegiatan keluarga A2 yang lain, bisa gabung di Telegramnya di t.me keluarga A2. Kemudian untuk mempersingkat waktu, karena Teh Sari sudah hadir di sini, saya berikan kepada Teh Sari. Mangga Teh, silahkan. Assalamualaikum Teh Sari. Suaranya belum di-unmute. Suaranya belum di-mute kayaknya Teh. Udah. Ya. Oke. Sudah ya? Udah. Saya coba share screen dulu. Ini ya. Gimana kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ketemu lagi Bunda Hanifah. Kok tahu saya Bunda ya? Tidak mau menerima kenyataan sebenarnya. Ini hujan ya, di sini hujan, di Pamulang hujan. Sudah 2 hari ini hujan, hujannya cukup besar ya, apalagi 2 hari yang lalu hujan es di wilayah saya. Kita mulai ya. Iya, kita mulai ya Bun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd.
Alhamdulillahirrabbilalamin, puja dan puji syukur kita berikan kepada Allah Ta'ala, zat yang pantas dipuji, yang pantas dihormati, dicintai dan ditunduki. Zat yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha tidak beranak dan tidak diperanakan, di mana kita menggantungkan kalimat yang mulia, yaitu Alhamdulillah. Salam dan hormat kita berikan kepada pemimpin seluruh anak Adam di akhirat kelak, manusia yang membawa perintah dan larangan dari serta sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, memberitahukan panduan hidup dan menghantarkan kita ke surga nanti. Dan manusia yang diberikan salam hormat oleh malaikat-malaikat, maka sudah selayaknya kita mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Semuanya kaifahaluk? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Yang sedang greges badannya disehatkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita mulai pada sesi kedua ini ya. Judulnya adalah ini dia. Saat Ramadan menyapaku. Ya, saat Ramadan menyapaku. Bun, apa yang kita lakukan jika Ramadan tiba? Apa yang kita lakukan jika Ramadan menyapa kita? Apa yang kita lakukan jika Ramadan mengetuk kehidupan kita? Bisa dibayangkan nggak kalau seandainya Ramadan itu adalah suatu tamu yang agung, dia sosok tamu yang memang dia berniat datang mengunjungi kita dan dia menjanjikan kita hadiah yang luar biasa nilainya. Nah, kalau seandainya tamu tersebut datang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, kita seneng nggak kira-kira? Seneng ya? Lalu bagaimana jika memang tamu itu datang, apa yang kita persiapin? Jadi kita pasti udah mikir tuh persiapan apa yang harus kita berikan kepada tamu itu. Terus kira-kira bagaimana kita mengisi kegiatan dengan tamu tersebut agar tamu tersebut merasa kita tuh apa ya, sesuatu yang enakin gitu ya, kesan kita baik ya, kesan kita baik. Kita ingin memberikan kesan yang terbaik kepada tamu yang agung, yang dermawan itu. Nah, lalu coba Bunda bayangkan bahwa tamu yang datang itu adalah Ramadan. Jika Ramadan datang, sejatinya kita harus mengistimewakannya. Tetapi banyak orang yang nggak tahu tentang keistimewaan dari Ramadan ini. Ramadan dianggap bulan puasa untuk cuman menahan lapar, menahan haus, udah malamnya ada taraweh. Ujung-ujungnya mudik. Ya. Jadi banyak orang melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan tanpa ruhiyahnya, tanpa hati, hanya sebatas menggugurkan saja, menggugurkan kewajiban. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena tidak berilmu. Nah, alhamdulillah majelis Atwa ini atau keluarga Atwa ini sudah mempersiapkan ya agar memberi perbekalan ilmu sebelum Ramadan tiba. Nah, kita masuk ke slide berikutnya ya, Bun. Ya, jadi para salaf terdahulu itu berdoa kepada Allah Ta'ala itu selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. Jadi doa terulang itu ya Rob minta dipertemukan dengan Ramadan. Karena kenapa? Karena mereka tahu tentang satu harapan yang luar biasa jika mereka bertemu dengan Ramadan. Ya, jika bertemu dengan Ramadan. Nah, ini doa yang mereka sampaikan atau mereka ucapkan adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadana wa tassalamhu mini mutaqabbalah ya. Ya Allah, antarkanlah aku hingga Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan gitu ya. Nah, apakah hanya kalangan manusia saja yang gembira ya, yang gembira menyambut Ramadan gitu ya? Ternyata enggak, Bun. Di dalam kitab Mujam As-Shogir karya Imam At-Tabarani dikatakan bahwa pada saat Ramadan itu tiba, jannah atau surga itu memohon kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi ja'alni min ibadika sukana. Jadi mereka itu begging,
Ya, berharap kepada Allah, minta kepada Allah, surga ini minta kepada Allah. Ya Allah, pilihlah sebanyak-banyaknya dari hambamu untuk menjadi penghuniku. Jadi surga minta kepada Allah, suruh pilih hamba-hamba sebanyak-banyaknya untuk jadi penghuni surga. Jadi, tidak hanya manusia saja yang bersuka cita menyambut Ramadan dan menjalankan Ramadan, ternyata surga pun demikian. Mungkin Bunda, kita bisa menjadi salah satu hamba yang dirindukan surga. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk kita ke dalam Ramadan ya, sebelum masuk kita ke dalam Ramadan, kita harus ada perencanaan. Ya, saya buat di sini slide ada perencanaan atau before puasa. Ya. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas ini pernah ditanya, ada nggak amalan-amalan khusus yang disyariatkan untuk menyambut bulan puasa? Syekh itu menjawab, aku tidak mengetahui ada amalan-amalan tertentu untuk menyambut bulan puasa. Ya, dia mengatakan demikian. Namun disyariatkan bagi seorang muslim untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia dengan melakukan, ini saya kasih warna putih ya, sengaja berbeda, taubat nasuha. Karena ini yang akan kita bahas. Taubat nasuha atau taubat yang sesungguhnya, lalu mempersiapkan diri dalam puasa, lalu menghidupkan bulan tersebut dengan niat yang tulus dan tekad yang murni. Oke. Sekarang kita masuk ya Bun, kita masuk kepada taubat nasuha ya, taubat nasuha. Ya, ini dia slide-nya tentang taubat nasuha. Ini nggak usah di ini, kelihatan tulisannya. Oh nggak usah. Oke, ya. Jadi taubat nasuha. Taubat nasuha ini harus kita upayakan sebelum kita masuk bulan suci Ramadan agar pada saat kita masuk kepada bulan yang mulia itu dosa kita udah diampuni. Ya. Dosa kita diampunin. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba itu terhalang untuk melakukan ketaatan-ketaatan karena efek dari kemaksiatan yang dilakukannya. Ya, jadi dosa merupakan penghalang untuk mendapat kebaikan. Ya, yang kedua dosa menghilangkan kenikmatan kita dalam beribadah. Dan yang ketiga dosa memutuskan atau melemahkan jiwa untuk lalai beribadah kepada Allah. Maka di sini kita sejatinya bertobat dulu sebelum kita masuk bulan Ramadan. Makanya banyak orang pada saat mau masuk bulan Ramadan yang terjadi adalah maaf lahir batinnya, mau puasa nih, maaf lahir batin. Karena kenapa? Karena pada saat dia bertobat kepada Allah, dia nggak pengen ada ganjelan dengan manusia, dengan hamba-hambanya yang lain. Karena kenapa? Dia nggak mau pada saat masuk ke dalam Ramadan, dia masih terbebani dengan dosa-dosa yang ada. Sehingga menghilangkan kenikmatan beribadah di bulan itu. Ya. Nah, kalau kita mau tobat, ini tobatnya ada beberapa, harus memenuhi 3 syarat. Satu, syarat pertama adalah dia menyesal. Menyesal keluar dari dalam hati, ya Allah, ya Rabb, ampuni ya Rabb. Jadi benar-benar menyesal. Biarkan kita benar ditinggalin, kita tinggalin. Ya, kita tinggal enggak, pokoknya enggak mau lagi ya Rabb, ampuni ya Rabb, bimbing kami ya Rabb, gitu ya. Bimbing hamba ya Rabb, gitu ya. Lalu yang ketiga, kita berazam, kita berjanji dengan diri kita sendiri, kita nggak ngulangin lagi perbuatan dosa yang kita lakukan itu. Jadi pada saat kita taubat nasuha, itu taubat yang disertai dengan benar-benar taubat yang lurus, yang disertai dengan hati yang suci, dan itu adalah suatu taubat yang murni. Gitu ya. Masya Allah Bunda, Rasulullah SAW ini di dalam hadis mengatakan demi Allah, pertama kali yang dikatakan adalah demi Allah. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kebayang gak sih Bun? Rasulullah yang akhlaknya Al-Quran, akhlakul karimah, kekasih Allah, Khalilullah,
beliau masih meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya lebih dari 70 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ada di hari-hari kita memohon ampun kepada Allah dengan taubat, dengan hati yang tulus 70 kali? Seorang Rasulullah yang dijaga akhlaknya dan kehidupannya dijaga oleh Allah melakukan taubat dari hatinya yang keluar dari lisan-lisannya, yang menyeruak keluar lewat lisan-lisannya. Lalu bagaimana taubat kita? Apakah taubat kita hanya sekedar di lisan saja? Ya. Ayo Bun. Ini adalah bulan Syaban, masih di bulan Syaban. Pertengahan bulan Syaban. Mari kita awali dengan taubat nasuha kita kepada Allah agar kelak kita mendapati ibadah di bulan Ramadan dengan penuh kenikmatan. Siap ya, Bun? Siap? Siap. Ya, lanjut nih. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya akan kasih gambaran mengenai mempersiapkan diri. Ini persiapan diri kita apa? Ini hanya gambaran ya, Bun, gambaran. Kita lihat yang pertama adalah ada garis yang paling atas itu ada kata taubat. Kita lihat ya, ada kata taubat. Ya. Taubat, kita mulai masuk nanti ini yang akan kita bahas, Bun. Taubat, lalu kita mulai malam pertama kita masuk ke puasa pertama itu tahajud. Ada sahur, ada amalan pagi dan lain sebagainya ya, Bun. Ya. Nah, ini dia gitu. Kenapa saya buat seperti ini? Nanti saya berharap Bunda-bunda juga buat seperti ini dan dikondisikan dengan kondisi masing-masing keluarga ya. Karena salah satu untuk mempersiapkan diri kita adalah dengan cara membuat daftar target agar Ramadan kita ini lebih produktif dan penuh berkah gitu ya. Nah, ini banyak nih Bun ya, sesuaikan dengan keluarga Bunda. Jadi bisa target bertilawah, terus perbanyak ibadah sunnahnya apa, terus kita kultum nggak, ada kultum nggak, setiap jam berapa gitu ya. Terus itikaf bersama, nah ini harus penting nih, itikaf bersama. Ya bersama keluarga ya Bun. Nah setelah kita membuat target, jangan lupa kita mohon kepada Allah, ya Rabb, jadikan amalan puasa kita kelak di bulan Ramadan engkau terima ya Rabb, gitu ya. Jangan lupa doa itu. Nah, selanjutnya udah lihat ya Bun, ya tentang mempersiapkan diri. Kita ke slide berikutnya. Ya. Nah, kita sebagai emak-emak nih ya, sebagai ibu-ibu ya, ini harus multitasking ya nggak sih? Ya kan? Nah, kita punya anak. Ajak anak kita untuk mengenal puasa sejak dini. Terus ada yang nanya ke saya, Bun, kan anak saya baru 5 tahun, kan belum kena wajib puasa. Kan wajib puasa itu Islam, berakal, sudah balik ya, dan mengetahui wajib puasa itu seperti apa. Gak apa-apa Bun, anak kita diajarkan untuk mengenal puasa, dilatih ya, dilatih. Jadi kita ingat nggak waktu kecil ada nggak yang namanya puasa beduk? Ada ya? Itu sebenarnya melatih tuh, melatih agar anak kita puasa sahur bareng-bareng. Sahur bareng-bareng terus dia puasa. Beduk, zuhur, dia buka dulu gitu ya. Terus dia makan, terus udah gitu makannya suruh nggak boleh depan orang gitu ya. Terus udah gitu dia kembali lagi puasa gitu sampai pukul 6 atau mungkin pukul pada saat asar misalnya seperti itu ya Bun ya. Nah, jadi intinya ajarkan kepada anak untuk mengenal apa itu puasa. Buat kesepakatan dengan Ananda dalam berpuasa, terutama anak-anak yang sudah berusia 6 atau 7 tahun, ya, 6 atau 7 tahun. Gitu. Agar dia terlatih untuk berpuasa yang sesungguhnya kelak, gitu ya. Nah, target puasa anak ini ada 4 yang saya masukkan. Karena kita ibu-ibu multitasking, berarti kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dan kita memberikan girah semangat kepada anak-anak untuk melakukan puasa, ya kan? Yang pertama adalah beri pemahaman tentang puasa, Bun. Bilang, nak tahu nggak nak? Di surga itu ada pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah pintu untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau udah masuk situ, udah masuk pintu Rayyan karena kita berpuasa, Masya Allah, nak. Ini ceritanya anaknya suka susu ya.
Ya Allah nak, di surga tuh ada sungai susu. Dia suka susunya, anak kita suka susu, apa namanya, susu coklat. Ada susu rasa variannya coklat, ada macam-macam. Pokoknya diceritakan. Karena kenapa? Di surga apa aja yang kita minta ada. Jadi stimulasi anak kita untuk bersemangat, apa namanya, melakukan puasa, ya, melakukan puasa. Kira-kira demikian. Lalu saat Ananda mengerjakan puasa, ingat ya Bun, kita beri reward ya. Nah ini itu yang keempat ya. Tapi yang kedua adalah kita gimana caranya membuat suasana yang spesial, membuat suasana yang spesial di bulan Ramadan. Saya teringat Bun, ya. Waktu saya kecil, kami ini 8 bersaudara. 8 bersaudara, ibu bapak 2, jadi 10 ya. Biasanya keseharian kami ini makan di meja makan, ya, makan di meja makan. Tetapi pada saat Ramadan, sehari sebelum Ramadan, ibu saya udah prepare. Makannya nggak di meja makan lagi. Tetapi kita makannya di lesehan. Lesehan jadi di lantai, agak ada lantainya agak tinggi dikit ya, kebetulan kayak panggung gitu. Kita makan berbuka puasa dan sahur di sana. Dibuat sesuatu yang berbeda. Jadi lesehan digelar ya, digelar tilam taplak, lalu makanan-makanan di situ ada gelas ya segala macam udah di set di situ. Jadi pada saat Ramadan itu kayaknya ada sesuatu yang spesial kan seru gitu ya kayak kita kayak kita apa ya? Kayak kita pergi ke tamasya, kita makan di bawah ngegelar gitu. Nah kayak gitu kira-kira. Pemikirannya kayak begitu. Lalu pernah ibu saya melakukan di bulan Ramadan itu kita tidur rame-rame di ruang tamu. Full sebulan. Tidur di ruang tamu. Jadi ruang tamu di tempat kami waktu itu saya kecil itu kalau ruang tamu kan sekarang kayaknya ini ya terbuka ya. Ruang tamu kita bisa lihat meja makan, dapur dan lain sebagainya. Ini enggak, ruang tamu khusus biasanya tetap tertutup tempatnya. Nah, kita rame-rame tidur di sana terus ngegelar kayak tempat tidur apa kasur-kasur itu digelar di bawah ya. Digelar kasur-kasur di bawah kita tidur. Masya Allah nikmat banget ya. Kayaknya suasananya berbeda dari hari-hari yang biasa gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa memberi semangat, memstimulasi gitu kan, agar Ramadan ini spesial banget buat anak-anak kita nih, Bun, ya. Yang ketiga kita bisa buat checklist. Kan biasanya ada checklist ya, kalau di sekolah juga ada checklist ya. Nah, Bunda bisa buat checklist yang ditempel di tembok untuk anak-anak kita pada saat anak-anak kita melakukan ibadah, melakukan amalan, lalu kalau iya oke dia melakukannya diberi bintang atau diberi stiker atau apapun. Buat checklist untuk anak-anak. Atau mau di buku juga bisa gitu ya, buku juga bisa. Nah, intinya kita buat Ramadan yang berbeda. Dan yang keempat, jika anak-anak melakukan itu, kita beri reward ya. Terserah rewardnya mau setiap hari atau nanti ada ujungnya reward yang terbesar setelah bulan puasa atau Idul Fitri ya. Kira-kira demikian ya Bun ya. Nah, oke, selanjutnya masuk yang ketiga, menghidupkan bulan Ramadan. Ya, menghidupkan bulan Ramadan. Jadi dikatakan apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun terbelenggu. Masya Allah nih Bun. Jadi sejatinya karena pintu surga dibuka, jadi aroma ketaatan itu menyeruak hingga ke permukaan bumi. Sehingga kita bisa lihat kalau bulan puasa itu orang yang nggak pergi ke masjid, akhirnya dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, subuh, isya, tarawih, ya nggak sih? Ya kan? Orang yang tadinya nggak baca Al-Quran sekarang jadi megang Al-Quran gitu ya, jadi membaca Al-Quran, megang mushaf Al-Quran. Atau orang yang membaca Al-Quran terus lalu dia biasanya sekian lembar, akhirnya bisa berapa lembar gitu ya. Atau yang tidak pernah bangun dini hari, dia bangun dini hari karena dia harus menyiapkan makanan, tapi akhirnya diawali dulu dengan tahajud. Kira-kira demikian. Karena kenapa? Karena sesungguhnya surga itu dibuka sehingga aroma-aroma surga itu sampai kepada orang-orang yang beriman.
gitu ya Bun ya. Masya Allah. Saya cerita nih Bun, ada tentang kisah Amr bin Qais. Amr bin Qais ini luar biasa. Dia itu sebelum memasuki bulan Ramadan ya, sebelum memasuki bulan Ramadan dia itu melatih untuk ibadah-ibadah dia. Melatih ibadah-ibadahnya. Terutama bacaan Pak. Siapa Amr bin Qais? Amr bin Qais ini luar biasa, Bun, ya, luar biasa. Dia seorang pedagang di pasar, tetapi siapa yang menyangka bahwa pada saat prosesi makamnya itu, pemakamannya itu dihadiri oleh ribuan malaikat. Bahkan tetangga-tetangganya atau orang penduduk-penduduk di sana, dia menutup pintunya untuk keluar dan melihat prosesi pemakaman dari Amr bin Qais ini. Kenapa demikian? Ternyata Amr bin Qais setiap bulan Sya'ban, bulan seperti ini dia tutup tokonya, dia nggak peduli, dia tutup tokonya. Dia tutup, dia mulai melatih untuk konsisten terus dalam membaca Al-Quran. Karena kenapa? Pertandingan nanti ini di bulan Ramadan. Di mana harus benar-benar membaca Al-Qur'annya dengan semangat yang luar biasa. Jadi dari bulan Syaban, Amr bin Qais ini menutup kedainya, menutup tokonya untuk dia melakukan latihan-latihan seperti membaca Al-Quran. Lalu kapan tokonya dibuka? Tokonya dibuka pada saat di bulan Syawal. Insya Allah. Dengan latihannya, dengan semangatnya ia menyambut bulan Ramadan. Dengan caranya ia menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, ternyata menyebabkan malaikat-malaikat yang jumlahnya ribuan untuk ikut datang ke pemakaman Amr bin Qais. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya Bun ya. Nah, itulah persiapan orang-orang yang terdahulu ya untuk memasuki bulan puasa. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk pada bulan puasa ya atau bulan Ramadan. Ibadah kita yang utama adalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Intinya puasa itu hukumnya wajib. Puasa disyariatkan kepada kita umat Islam pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah setelah Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memindahkan kiblat salat kita ya, salat Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, habis Sya'ban masuk kepada bulan Ramadannya itu sudah ada puasa. Oke. Nah, slide berikutnya, Bun. Ya, jadi udah tahu ya hukum puasa wajib. Makanya kita ngelatih anak-anak kita untuk mengenalkan mereka dengan puasa. Nanti insya Allah ada beberapa lagi kiat-kiatnya agar anak-anak kita dan keluarga kita ikut bersemangat ya menjalani puasa ini. Bunda-bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita lihat hadis dari riwayat Muslim. Ini mengenai pahala puasa. Ya. Yang warna putih terlihat ya, Bun? Oke, yang warna putih saya akan lebih biar terlihat bahwa Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasan pahala kepadanya. Ya, jadi kalau setiap amal kebaikan anak Adam itu kan pahalanya diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Kalau yang 10 kali lipat itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 160. Kalau 700 kali lipat itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, jadi dilipat gandakan. Tetapi di sini untuk khusus ya atau khusus bulan puasa atau khusus puasa, khusus amalan puasa, saya ulangi, khusus amalan puasa, Allah menisbatkan dirinya, puasa itu untukku. Ya.
Allah menisbatkan dirinya, puasa itu untukku, dan itu tidak ada di amalan-amalan ibadah lainnya. Kenapa? Karena jika bukan karena Allah semata, kita tidak akan mampu menjalankan puasa. Ya nggak sih, Bun? Jika bukan karena Allah semata, kita nggak akan mampu menjalankan puasa. Pada saat puasa kita tahu Allah itu maha melihat, maha mengawasi. Iya enggak? Tetapi kalau untuk orang-orang kalau mereka tidak percaya atau mereka hanya mengecilkan gitu ya, tidak istilahnya, udahlah biarin aja. Itu mudah, Bun. Mudah. Mudah sekali untuk kita melakukan atau batal puasa tanpa diketahui orang-orang. Ya kan? Tanpa diketahui orang-orang. Kalau waktu masih kecil kebayang nggak sih, Bun? Ingat nggak teman-teman kita? Kumurnya lama banget. Lama banget. Padahal pengen enakin tuh. Bagus kalau dibuang. Ini enggak, ditelen gitu ya. Kalau perlu kumurnya pakai air matang dari RS, dari kulkas. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada lagi kayak ada lagi yang misalnya siang-siang semua pada tidur terus ngambil makanan atau makan, atau misalnya dia keluar rumah terus dia makan gitu ya di apa namanya restoran atau apapun. Jadi sebenarnya puasa itu kenapa Allah nisbatkan untuk Allah, karena jika bukan karena Allah, kita tidak akan mampu menjalankan puasa. Dan pahala itu urusan Allah ya. Urusan Allah berarti bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Ya. Selanjutnya kita masuk. Nah, tadi puasa ya, tentang puasa ya, dan pahala puasa. Sekarang kita masuk ya, Bun. Bayangkan saat ini adalah masuk pertama kita mau puasa. Berarti tadi malamnya kita tarawih ya, tarawih. Nanti kita mulai dari tahajud, kita bangun tahajud karena kita mau mempersiapkan sahur kita. Ya. Kalau saya, Bun, kalau saya itu udah prepare makanan untuk sahur, jadi udah ditata. Jadi makanan apa saja sudah di apa ya namanya, sudah ditempatkan. Tinggal diangetin nanti atau dipanaskan di microwave. Saya nggak punya asisten rumah tangga, jadi saya harus prepare sendiri. Tetapi pada saat saya bangun malam, ya jam 3 gitu ya. Yang saya lakukan pertama kali adalah tahajud. Jadi kita utamakan Allah terlebih dahulu. Tahajud yang kita lakukan. Segera wudhu, Bun. Tujuannya kenapa? Untuk melepas ikatan setan. Yang kedua, kita lakukan sholat tahajud. Ya, tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, terserah, Bun. Ya, setelah itu kita tutup dengan sholat witir. Kalau kita sudah melakukan witir di masjid, ya sudah melakukan sholat witir di masjid, setelah kita taraweh atau kita melakukan witir, maka nggak usah witir lagi. Lagi. Setelah itu jangan lupa lakukan doa sesuai dengan hajat kita dan keinginan kita. Ini adalah sesuatu yang tentunya diampuni dosa-dosa kita dan di mana Allah akan memuliakan kita. Bayangin nggak sih, Bun? Rintihan kita pada malam itu, ya pada waktu itu didengar oleh Allah. Ya, jika kita bangun, kita baru ngomong Allahu Akbar. Allah bilang, ini hambaku memanggilku. Ya, hambaku memanggilku, ya abdiku, ya hambaku, abdi pilihanku, abdi kekasihku, apa yang engkau minta? Apakah ada masalah-masalah yang ingin aku bantu untuk menyelesaikannya? Pasti akan aku tunjukkan jalan keluarnya. Apakah ada dosa-dosa yang ingin aku ampuni? Pasti akan aku ampuni. Jadi itu terkabulnya doa, waktu diampuni dosa-dosa, dan di situ adalah Allah memuliakan orang-orang yang melakukan tahajud. Oke?
Masuk tahajud kan ya? Setelah itu kita masuk ke sahur. Ya. Lakukanlah sahur ya, ini lakukanlah sahur karena itu adalah suatu waktu yang penuh keberkahan. Ini tulisannya ke dalam ya. Jadi sahur itu adalah kita harus melakukan sahur karena dalam sahur ada keberkahan ya. Ada keberkahan. Nah, Bun. Jadi pada saat kita sudah selesai tahajud atau mungkin ada yang kita melakukan tahajud, sebelum tahajud kita masukin makanan di microwave. Bisa juga gitu. Tetapi setelah melakukan tahajud kita sambil ngangetin makanan, kita bangunin anak kita nih, Bun. Kita bangunin anak kita dengan halus. Karena kenapa? Pada saat kita membangunkan dia salah ngajak ngebangunin, pasti ngebuat mood anak ini berantakan. Iya nggak sih? Akibatnya akhirnya dia bete. Bisa jadi terus marah atau nangis. Tapi jika Bunda sudah memberitahu tentang ilmu dari puasa dan juga apa itu sahur, insya Allah anak itu akan lebih tenang lagi, Bun. Ya, anak akan lebih tenang lagi. Saya akan kasih beberapa tips yang mungkin bunda-bunda juga sudah melakukannya, tapi saya akan mereview lagi ya tips-tips yang biasa saya lakukan ya. Jadi sejatinya kalau sebelum masuk bulan puasa kita harus ajarkan pemahaman ya, pemahaman puasa, sahur, apa itu sedekah, bagaimana kita membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih tahu ke anak-anak kalau kamu sahur, jadi belum masuk bulan puasa nih ya, kalau kamu sahur tubuh kamu tuh makin kuat dan kamu gak akan terlalu merasa lapar nak gitu ya. Terus kalau tiba-tiba si anak, ma aku kelaparan gimana nih gitu ya, dia merasa kelaparan kasih tahu, bayangin gak ada saudara kita yang dia makannya cuma sehari sekali atau mungkin 2 hari sekali nak. Jadi kita kasih empati ke dia ya, ke anak kita gitu ya. Nah, jadi beri cerita yang bagus, yang penuh hikmah gitu ya kepada anak kita. Lalu yang ketiga, kondisikan kepada anak agar ia tidur cepat. Tidur cepat. Habis Isya taraweh terus langsung tidur, ngobrol sebentar terus kita tidur. Ya, ajak tidur anak. Dan yang keempat adalah bangunkan dengan lembut. Nah, ini waktunya sahur ya. Bangunkan anak-anak dengan lembut. Terus kita lihat ada gambarnya di sana. Nah, terus dampingi anak ke meja makan. Soalnya kalau nggak didampingi, bablas tidur lagi. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi dampingi Bun. Kalau perlu kita gendong. Kita gendong. Kita lihat ada gambar di situ. Nah, itu salah satu metode. Kalau misalnya tapi jangan gini terus ya, Bun, gitu ya. Kita beri semangat, beri kekuatan kepada anak. Ada anak kita mungkin bertingkah seperti ini. Jadi harus kita gendong, kita suapin gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa ya, anak-anak diajak untuk melakukan persiapan makan sahur. Ya, persiapan makan sahur gitu, ya. Dan pada saat setelah selesai sahur atau pada saat kita lagi makan sahur, kasih tahu, kasih kalimat penghargaan yang baik untuk anak kita. Masya Allah kamu bangun sahurnya ternyata nggak sulit ya Allah, pinter banget kamu ya. Udah gitu bantuin mama lagi di dapur, Masya Allah. Insya Allah kamu dapat pahala, nah ya gitu ya. Jadi bisa kita menstipulasi anak kita agar kita agar anak kita ikut terbentuk senang dalam melakukan sahur ya. Oke, selanjutnya nah di sini kita lihat lagi. Jadi Bunda di sini kita sahur dengan seteguk air ya. Misalnya sahur dengan seteguk air, makan sahur itu ada keberkahan. Kalau walaupun dengan seteguk air itu ada keberkahan aja, Bun. Ya. Kadang-kadang kita aduh buka banget masih kenyang semalam gitu ya. Tapi paling enggak kita minum, Bun.
bisa minum madu, minum minyak zaitun, atau makan korma, makan buah, dan lain sebagainya. Tapi intinya kita makan, Bun. Kalau kita misalnya suka merasa perut begah dan lain sebagainya. Ya, karena di situ ada keberkahan. Nah, yang kedua di sini hadis yang ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dikatakan bahwa makan dan minumlah kalian semua hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Jadi waktu makan sahur itu terakhirnya adalah azan ya Bun, ya. Azan subuh berkumandang. Nah, itu adalah masuknya fajar subuh. Jadi bukan imsyak. Imsyak itu adalah istilah di Indonesia aja, ya. Itu nggak ada istilah imsyak dalam Islam tuh dalam Islam nggak ada. Jadi waktu imsyak itu sebenarnya diberikan ya di Indonesia itu tujuannya untuk berhati-hati. Tapi bukan berarti udah waktu imsyak kita nggak boleh makan minum. Boleh gitu ya, masih boleh minum gitu ya. Kalau misalnya nggak sempat makan ya silakan gitu, makan aja gitu. Karena batasnya adalah azan subuh berkumandang. Gitu ya, Bun. Nah, selanjutnya kita lihat. Jadi kita udah masuk ceritanya sudah sahur nih ya Bun ya. Sudah sahur ya. Apa yang kita lakukan? Berarti kita mau masuk waktu subuh. Nah, ini dia. Nah, ini adalah waktu subuh sampai zuhur nih. Jadi kita bisa dibayangin ya Bun ya. Kita bayangin ceritanya azan subuh udah terdengar. Berarti udah selesai. Kita udah niat puasa ya, niat puasa udah set. Sebelum azan subuh, kita bisa tilawah dulu dong ya. Tilawah dulu, terus udah gitu azan subuh. Setelah azan subuh, kita sholat dulu qobliyah subuh. Habis sholat 2 rakaat qobliyah subuh, jangan lupa. Kalau kita subuhnya di masjid gitu ya, jangan lupa. Antara azan dan iqomah adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Jadi habis qobliyah subuh kan azan berkumandang, lakukan qobliyah subuh, lalu habis qobliyah subuh kita doa. Karena habis antara azan hingga iqomah itu adalah waktu yang makbul untuk berdoa gitu ya. Lalu setelah itu kita melakukan salat subuh. Oke? Salat subuh. Setelah selesai sholat subuh, ceritanya kita masih di masjid, kita lakukan deh zikir pagi. Zikir pagi, kita bisa baca Al-Quran, atau kita mendengar kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, kita melakukan sholat syuruk atau isyraq. Syuruk 2 rakaat. Tahu nggak Bun? Pada saat kita dari subuh, kita melakukan amalan-amalan ibadah, kita berdiam di masjid, itu Pak, terus langsung kita melakukan sholat syuruk, pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Jadi kita mendapat pahala haji dan umroh sempurna di bulan Ramadan. Ya. Nah, sholat syuruk ini adalah sholat duha awal waktu. Untuk orang yang bekerja, mungkin dari habis subuh langsung pulang ya, mempersiapkan agar untuk berangkat ke untuk berangkat ke kantor. Nggak apa-apa, Bun. Bunda bisa melakukan zikir pagi atau melakukan tilawah Quran sepanjang menuju perjalanan di kantor. Ya, perjalanan di kantor. Lalu, setelah kita sholat duha di awal waktu atau sholat syuruk 2 rakaat, kita olahraga. Tetap olahraga Bun. Yang biasa olahraga tapi jangan olahraga yang capek banget. Jadi kalau kita bilangnya low impact gitu ya, low impact ya Bun ya. Gitu. Kalau usia saya itu udah JJP, jalan-jalan pagi seputar komplek. Cukup itu deh, gitu ya. Gitu. Jadi keliling kompleks aja ya atau putar-putar komplek gitu. Kenapa? Karena olahraga ini juga amat sangat penting. Pada puasa itu sebenarnya kita detok loh, detok mengeluarkan
kotoran-kotoran dari dalam tubuh. Emang pertama-tama di awal puasa itu ada 3 fase. Pertama itu gula darah kita tuh sebenarnya turun, kita akhirnya lemes. Kita lemes, terus kepala sakit, mah tuh biasa kambuh di situ gitu. Ini adalah proses detox. Lalu yang kedua itu kita udah mulai adaptasi. Adaptasi yang detok-detok tadi itu udah keluar ya. Kita adaptasi di mana zat-zat yang baik itu terbentuk di dalam tubuh kita. Lalu fase yang ketiga di mana kita sudah terbiasa malah energi kita itu makin lebih bagus. Karena kenapa? Revitalisasi tubuh kita sudah terbentuk sehingga akhirnya tubuh kita menjadi lebih prima. Nah, pada saat inilah fase ketiga inilah di mana ada fase nanti itikaf. Sayang kalau di fase ini kita tidak itikaf nih Bun, ya. Tapi kita belum bahas itikaf di sini. Ya. Lanjut, kita masuk setelah itu kita habis olahraga, mau duha lagi boleh Bun. Atau kita mau aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain kita kalau yang kerja otomatis dia kerja. Tetapi ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu di rumah itu bisa melakukan masak udah mulai dicicil. Ya, masak udah mulai dicicil, setelah itu dan lain-lain sebagainya di set up sama kita gitu ya. Lalu menjelang zuhur kalau mau tidur sejenak boleh karena tidur sejenak di siang hari setengah jam gitu ya, itu akan menguatkan tubuh kita ya. Lalu gimana ya dong yang ada di kantor gitu ya. Nah, Bunda yang ada di kantor bisa 1 jam, 1 jam kan ada 1 jam istirahat ya. Lakukan sholat, setelah itu mau baca Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran, atau ada yang aduh kayaknya capek banget gitu ya. Mau istirahat sejenak ya, silakan ya. Mau tidur sejenak silahkan gitu ya. Tapi intinya kita ambil waktu 1 jam itu ya. Bisa disesuaikan ya Bun. Selanjutnya, kegiatan kita adalah tadi waktu subuh, hingga zuhur dan aktivitas lainnya kita membaca Al-Quran. Nah, ini ada beberapa cara baca Al-Quran. Sungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab atau Al-Quran kepada mereka yang telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Ya, di mana di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saya sering mengatakan ini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu ibarat GPS manusia. Kalau pergi ke suatu tempat yang kita nggak kenal daerahnya atau kita mau suatu tempat yang belum tahu, kita ke Google Map. Ya klik aja ya. Terus diarahkan sampai tempat tujuan. Tetapi Al-Quran nggak buat ngiter-ngiter. Kalau Google Map kadang-kadang buat ngiter-ngiter ya Bunda ya. Nah, kalau Al-Quran, Masya Allah, itu benar-benar straight langsung mengarahkan kita kepada surga atau jannah. Ya. Nah, luar biasanya Bun, pada saat orang membaca Al-Quran, banyak sekali keistimewaan dalam membaca Quran. Apa aja? Al-Quran bisa memberikan syafaat. Al-Quran begging kepada Allah agar ia dapat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ya, ini ada di dalam hadis riwayat Ahmad. Lalu Al-Quran itu pada saat orang membaca Al-Quran di dalam rumah, ahli rumah tersebut atau yang mempunyai rumah tersebut atau yang ada di dalam rumah tersebut, Allah berikan keberkahan dan kebaikan. Dan malaikat turut memenuhi rumah tersebut dan menyingkirkan setan untuk keluar. Ya, dan yang membaca Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran ini cahaya-cahaya dari rumah kita ini akan keluar menyeruak hingga langit-langit. Sebagaimana bintang-bintang menyinari bumi. Dan malaikat-malaikat akan menjaga orang-orang yang membaca Al-Quran. Apalagi para tafiz Qurannya. Masya Allah. Kalau seandainya kita asik sekali dengan membaca firman-firman Allah, kita lupa, ya Allah, lupa doa gitu ya. Kadang-kadang kita keasikan, kita terus lupa berdoa. Nggak apa-apa. Karena dalam hadis juga dikatakan, pada saat kita lupa berdoa,
Allah tuh maha tahu, Allah itu maha batin, Allah mengetahui apa yang ada di batin kita. Sehingga doa-doa yang sejatinya harus kita panjatkan, Allah nggak perlu lagi, karena Allah tahu kita baca Al-Quran, Allah ijabah doa-doa kita. Keinginan kita diijabah oleh Allah. Ya, Masya Allah. Banyak sekali tentang Al-Quran ini luar biasa, Bun. Ada lagi yang paling saya senang bahwa dikatakan sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia atau di kalangan manusia. Sampai para sahabat bertanya, siapa Rasulullah? Siapa keluarga Allah itu? Rasulullah pun menjawab, Ahlul Qur'ani, para ahli Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Masya Allah. Di sini adalah bulan Al-Quran ya, bulan Ramadan. Bahkan para sahabat melakukan sudah sampai dia tutup toko gitu ya, tabi'un, tabi'it itu melakukan stop dengan kegiatannya karena lebih fokus kepada Al-Quran. Ayo Bun, jadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran Bun. Karena sungguh ada satu masa kelak orang itu akan mudah meninggalkan keimanannya. Jadikan anak kita paling enggak Bun ada di dalam rumah tangga atau anak kita gitu ya, menjadi penghafal Quran. Karena yang terjadi saat ini ya, dari dulu juga udah ada banyak sekali gitu ya, banyak yang saya dengar bahwa bahwa pesantren itu tuh dijadikan momok yang jelek banget. Jadi kita jangan jadikan pesantren itu momok tempat buangan. Karena sering sekali saya mendengar ya, tanpa sadar orang bilang gini, kamu kalau nakal dimasukin ya ke pesantren, awas loh nakal, masukin pesantren nih, gitu ya. Jangan Bun, jangan menganggap pesantren itu tempat buangan. Sehingga anak-anak itu adalah terbentuk pesantren tempat buangan dan mereka tidak menginginkan alergi dengar kata pesantren. Padahal di pesantren itu tempatnya malaikat turun karena banyaknya orang-orang santri-santri asatid membaca dalam penjagaan Allah. Mereka banyak dikelilingi dengan orang-orang soleh. Banyak dikelilingi dengan guru-guru yang lillah karena Allah. Dan jangan ditakutin karena ini adalah tempat yang luar biasa untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang tough, yang kuat. Jangan dikira nanti adalah generasi yang nyantai-nyantai. Kehidupan dunia nyantai-nyantai. Enggak, di situ justru makin ke sana kehidupan dunia itu makin keras. Jadi jadikan anak kita itu benar-benar menjadi pribadi yang tangguh. Jadi bentuk anak-anak kita bayangkan bahwa pesantren itu adalah sekolah yang keren. Menjadi suatu sekolah yang diidolakan. Gimana caranya? Gitu ya. SMP sesudah lulus SD, usia SMP masukkan dia ke pesantren. Ayo semangatin Bun anak-anak kita. Kalau misalnya aduh ya Bun gimana ya aduh gitu ya. Semangatin Bun. Paling enggak ada anak-anak kita yang masuk pesantren. Aduh tapi Bun gimana ya, paling enggak bunda-bunda membiayakan anak-anak penghafal Al-Quran. Insya Allah dengan bunda membiayakan lisan demi lisan yang diucapkan hafalan-hafalan mereka, bunda akan mendapatkan lagi pahala yang sama. Tanpa menghilangkan pahala mereka. Ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contoh, Bun. Contoh target contoh target membaca Al-Quran. Ini contohnya kayak begini, Bun. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita buat target. Kita mau hatam 1 juz, ya, 1 juz gitu ya. 30 juz, maaf. Kita hatam 30 juz berarti satu hari itu satu juz, ya. Hatam Al-Quran 1 kali berarti 1 hari satu juz. Dibuat Bun. Subuh 2 lembar, zuhur baca Al-Qurannya 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Nah, bisa diatur tuh Bun. Ya, bisa diatur. Nah,
Ini ada waktu-waktu yang dianjurkan ya, antara azan dan iqamah atau sebelum sholat fardu. Jadi kita kalau subuh, sebelum sholat subuh, sesudah itu kita sholat subuh, baca lembar yang kedua, sehabis sholat subuh. Begitupun zuhur. Sebelum zuhur, kita baca satu lembar, setelah zuhur baca satu lembar. Nanti asar juga begitu, Bun. Asar, masuk ke maghrib juga begitu, Bun. Karena kalau maghrib bisa tuh, Bun. Kita bisa dari habis asar, kita terusin tuh banyakin bacaan Qur'annya. Gitu ya, bisa. Bisa seperti itu. Jadi bisa kita atur ya, Bun ya. Kita lihat ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an, gitu ya. Nah, luar biasanya, Bun, ya. Ya, sebelum ini kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu kalau bulan Ramadan itu bukan 1 kali hatam, bisa 3 kali hatam, 4 kali hatam, 5 kali hatam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i seharinya hatamnya 2 kali hatam. Bayangkan berarti 30 juz kali 2 ya. Itu sehari 2 kali hatam. Kalau kita berapa kali hatam, Bun? Sebulan minimum 1 ya, Bun. Ya. Bagus lebih banyak. Oke? Nah, ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada apa namanya? Ada ayat kauniyah dari tilawah Quran. Ya, kita lihat. Bulan Ramadan mereka atau puasa mereka diisi dengan membaca Al-Quran. Jangan kosongkan pikiran kita. Jadikan Quran teman keseharian kita di bulan Ramadan. Ya, oke, siap ya, Bun? Jadi sebulan berapa juz, Bun? Targetnya? Berapa juz? Ke istighfar dan zikir. Nah, ini yang tadi yang apa namanya saya ada beberapa ya pai ya. Pai itu salah satunya istighfar dan zikir. Nah, istighfar dan zikir perbanyak zikir karena zikir itu menyebabkan dosa-dosa itu Allah hilangkan. Jangan lemah. Karena sejatinya manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk yang lemah yang terkadang melakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Seakan-akan setelah kita melakukan istighfar, dosa tuh kayaknya manggil-manggil agar kita kembali kepada perbuatan dosa. Nah, Bunda bisa nih baca kan ada di zikir pagi dan petang ada zikir apa namanya? Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya, jadi itu ada tuh di zikir pagi dan petang ada. Ya, zikir pagi dan petang. Nah, Masya Allah Bunda bisa melakukan itu dan kita lihat di sini ya, ada di slide ada tentang hadis qudsi mengenai bagaimana Allah dengan istighfar dan zikir itu Allah akan mengampuni dosa kita dengan sepenuh bumi. Ini ada tulisan dari hadis riwayat Abu Dawud bahwa dengan beristighfar ini Allah akan memberikan jalan keluar yang tak disangka-sangka ya Bun ya. Zikir banyak ya Bun, boleh Sayyidul Istighfar, terus zikirnya juga kita bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim ya. Waktu itu pernah saya bahas ya, pernah dibahas tentang di Yaumil Hisab bahwa ini zikir ini adalah amalan yang memberatkan timbangan kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim ya. Lalu zikir yang memenuhi timbangan adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali zikir-zikir silahkan, tapi jangan sampai lidah ini, lisan ini akhirnya apa namanya sia-sia saja gitu ya, daripada gibah dan lain sebagainya, masuk kita kepada zikir dan istighfar ya. Masuk lagi
kita kepada slide berikutnya adalah kegiatan kita di bulan Ramadan adalah infak dan sedekah. Nah, Rasulullah ini dikatakan ya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, ya, lebih dermawan lagi jika dia sudah masuk bulan Ramadan. Lalu apa nih ya sedekahnya ya di bulan Ramadan gitu kan ya. Bunda, kalau Bunda misalnya melakukan sedekah di bulan Ramadan bisa gitu ya. Sedekah di bulan Ramadan salah satunya adalah memberikan makanan berbuka puasa. Insya Allah dengan kita memberikan makanan berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut yang makan dari makanan yang kita berikan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau kita cerdas, kita berilmu, nah ini dia caranya. Kita bisa cari cara bagaimana kita mendapatkan pahala-pahala. Ya. Jadi kita kasih bisa untuk tajil atau makanan berbuka puasa, atau Bunda mau memberikan makanan sahur juga bisa. Karena kenapa? Niatkan memberi agar dia dapat kuat untuk melakukan Ramadan. Jadi nggak ada yang aduh, banyak sekali yang bisa kita lakukan, gitu ya. Dan di sini infak sedekah ini bisa mendatangkan rezeki, gitu ya, bisa mendatangkan rezeki 700 kali lipat. Sedekah atau infak bisa menunda kematian dan memperpanjang umur, gitu ya. Ada di Indonesia panjang nih tentang orang Yahudi apa ini panjang Sari koneksinya di putus-putus. bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ya. Lanjut, kita apalagi kegiatan di bulan Ramadan? Ini dia masuk ke target kita yaitu waktu berbuka. Ya, waktu berbuka. Waktu berbuka di sini Bunda menjelang buka puasa. Nah, jadi gini Bun. Ya, saya ini ada hadis dari riwayat Tirmizi mengenai bahwa malam bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan ini terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Bunda, kondisikan pada saat kita mau berbuka, setelah kita baca Al-Quran, kita zikir petang, lalu kita buat kultum, Bun. Jadi ini anak-anak semua ada. Kita bersama dengan anak-anak kita, sekeluarga, kita berikan kultum sebelum berbuka. Kultum apa, Bun? Aduh, nggak tahu. Teh nggak tahu kultum apa. Bunda dan ayahanda kita harus berilmu. Sehingga pada saat kita memberikan kultum sudah ada tuh. Hari ini kita mau ngasih kultum ini, hari kedua kita ngasih kultum ini. Paling tidak kita bisa berdakwah kepada keluarga kita terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, setelah kita memberikan kultum, jelang masuk waktu berbuka, doa. Intinya pada saat sore hari hindari TV. Kalau saya nggak punya TV, Bun. Jadi saya udah memang tidak nonton TV. Hindari TV, medsos. Karena kenapa di sini baik. Kita lihat sih ada ini Ramadan. Masya Allah. Jadi kapan waktunya itu, Bun? Waktunya adalah begitu azan maghrib tiba, disitulah Allah turun ke langit dunia dan Allah melihat, mencari hamba-hambanya atau memilih hamba-hambanya yang pantas dibebaskan dari api neraka.
Ini putus-putus ya, Bun? Ini Ya, putus-putus ya jadi ini. tadi ada sempat yang hilang gitu Teh Sari. Yang mana ya? Yang Yang mana? Apa mau ini. diulang atau mau Nggak apa-apa, lanjut aja. terus? Mm-mm. Lanjut aja ya. Iya. Oke. Ya. Jadi di sini luar biasa momen berbuka puasa itu yang terkadang orang lupa. Orang udah ngelihat aja makanan gitu ya, udah ngebayang aja rasanya gimana gitu ya. Lupa. Kalau sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan di situ Allah memilih hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana di dalam kitab Mujam As-Shagir dikatakan bahwa surga itu memohon kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi ja'alni min ibadika sukana. Ya Allah, pilih dari hamba-hambamu yang banyak untuk menjadi penghuniku. Ya. Nah di sini Allah milih hamba-hambanya yang akan menjadi penghuni surga. Lalu berapa jumlahnya yang Allah pilih untuk masuk ke dalam surga? Kuotanya setiap malam bulan Ramadan adalah semaunya Allah. Jadi Bunda, pantaskan diri kita, keluarga kita pada saat berbuka untuk dipilih menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ingat, boni hanya muncul selama bulan Ramadan. Ya. Lanjut, ceritanya udah masuk, terdengar nih saut-sautan ya, udah ada kita dengar, terus kita di HP kita juga udah ada azan. Fokuskan ya Bun, berdoa jangan lupa. Karena ini makbul banget ya doanya. Karena kenapa? Sesungguhnya orang yang berpuasa itu pada saat berbuka doanya tidak tertolak. Ya. Di sini saya akan bahas mengenai adab berbuka puasa. Adab berbuka puasa adalah pertama mempercepat waktu berbuka puasa. Jadi jangan dilamain nanti dulu, masih nyiapin dulu gitu jangan. Pun doanya kalau bisa itu sebelum azan itu udah doa dulu. Nanti pas mau buka ya, pas mau buka itu udah langsung yang penting-penting. Kalau saya ada target pun, doanya pun saya ada target Bun. Kadang-kadang saya pertama saya doa tentang ini, yang kedua saya doa tentang ini. Saya suka begitu tuh Bun. Ya, yang prime time-nya. Lalu berbuka dulu dengan kurma karena Rasulullah itu berbuka dengan kurma. Ya, setelah dia meminum seteguk air, lalu Rasulullah melakukan sholat. Jadi baca doa berbuka puasa dulu. Zahabas zoma'u wabtalatil uruku wasabatal arju insya Allah ya. Kalau berbuka tuh kan makanannya sederhana ya, nggak macem-macem gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kekinian banget makannya ya, makan berbukanya tuh kekinian banget. Ada makanan kurma mah tetap kurma, air hangat tuh tetap. Tapi temen-temennya ini yang banyak. Ada lontong atau arem-arem, terus ada bakwan, ya terus disabor sama sambal kacang gitu ya. Aduh, udah gitu aus kita minum. Minum lagi airnya berwarna, bukan air warna putih, bukan air bening, airnya berwarna. Berwarnanya apa? Pakai topping lagi ya, ada toppingnya kolang-kaling gitu ya, ada toppingnya kelapa, ada toppingnya cincau dan lain sebagainya. Atau airnya bersantan, plus toppingnya pisang, ubi, biji salak, ya aduh jadi nah ini luar biasa kita sukacitanya menyambut berbuka ya. Memang ada dua kebahagiaan ya untuk orang-orang yang berbuka, yaitu pada saat dia untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pada saat dia berbuka, dan kedua pada saat dia bertemu dengan Allah karena dia bertemu Allah di pintu Ar-Rayyan. Oke. Nah, ada tips untuk anak-anak ya, ada tips lagi. Bunda, jadi saya setiap weekend ya atau salah satu di waktu weekend, kadang-kadang Sabtu Ahad atau Sabtu atau Ahadnya saya suka ajak anak-anak saya berbuka di masjid yang besar. Jadi keliling masjid gitu. Kadang saya bawa anak santri juga untuk keliling masjid bergantian.
Jadi seru banget di masjid dia bisa ngelihat berbuka sama-sama gitu ya. Dengan musafir lainnya ramai-ramai, kita juga bawa makanan tuh Bun, gitu ya. Seru banget, makanan ditaruh di depan meja, jaga apa di lesehan, terus di piring-piring kita makan Bun. Udah gitu anak saya santri tuh pada senang. Biasanya udah makan tuh, Masya Allah. Itu jadi ngiter tuh Bun. Kalau di weekend itu ngiter ke masjid-masjid besar Bun. Jadi biar mereka merasakan girohnya bulan puasa, Masya Allah. Seru Bun. Itu bisa dicoba Bun ya, tips ini untuk berbuka di masjid-masjid. Gitu ya. Lanjut. Selanjutnya saya akan kasih lihat nih. Ada apa namanya? Lagi nanti nak keluar. Sekarang belum lagi waktu makan tau. Jangan makan dulu. Jom kita makan. Tak buka puasa Ya. lagi lah. Diajarkan untuk menahan sabar. Lepas tu Enak nih kayaknya nih. Aduh, Buka ambil ni, aku pula ambil ni. Aku pula ambil ni, aku pula ambil. Kita share nak? Kita share. Masya Allah, ini kesenangan ketika berbuka ya. Jadi nggak kita aja Bun, kayaknya kita juga nyisihin makanan untuk berbuka yang mau dimakan duluan yang mana gitu ya nggak sih? Ngaku ayo ngaku gitu ya. Ya Masya Allah. Nah ini dia Bun, bagi orang-orang berpuasa ini ada dua kebahagiaan. Nah ternyata nggak anak-anak aja, kita juga emak-emaknya semuanya kayaknya kalau berbuka seneng, ya nggak sih? Lanjut setelah berbuka puasa kita taraweh ya, dikasih tahu diberitahukan di sini barang siapa melakukan qiyam Ramadan. Ini qiyam Ramadan ini tarawih ya maksudnya ya. Ketika karena imam dan mencari pahala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah ya. Jadi tarawih pun ya, tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid. Jadi kalau sudah kita tarawih terus sampai kita witir, nanti kita tahajudnya nggak usah witir lagi gitu ya. Ya, lanjut sekarang itikaf ini dia ya puncak dari ibadah kita. Lalu bagaimana di 10 hari terakhir? Rasulullah itu makin bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadahnya. Di 10 hari terakhir dibandingkan ibadah bulan Ramadan di hari-hari lainnya. Malah Rasulullah di 10 hari terakhir ini Rasulullah membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Ya. Nah, lalu bagaimana kita mengisi 10 hari Ramadan kita? Saya izin share, Bun. Ya. Saya sama Abi ini setiap 10 hari ini bukan ini ya. Jadi ini siapa tahu bisa menjadi pandangan ya, pandangan untuk bunda-bunda gitu mengenai itikaf. Jadi setiap 10 hari terakhir kami ini mengosongkan kegiatan. Bahkan bulan Ramadan saya itu biasanya sudah tidak mengisi kegiatan lagi, Bun. Saya nggak ngisi kegiatan, tidak tausiah gitu ya. Saya benar-benar full, gitu ya. Jadi 10 hari terakhir kita mengosongkan kegiatan dan kita itikaf. Waktu anak saya itu usia 4 bulan, saya udah bawa itikaf, Bun, ke masjid. Repot amat, Bun, 4 bulan itikaf di masjid. 10 hari, nggak repot. Enggak, Bun. Saya waktu itu saya berpikir ini adalah salah satu syarat perjalanan menuju surga. Karena kenapa? Ada satu keberkahan dan pahala yang spektakuler yang akan kita dapatkan. Jadi kalau saya perlengkapan itu yang penting-penting saya taruh, yang penting itu bisa taruh di dalam masjid. Tapi perlengkapan yang bisa kita ambil di mobil, kita taruh di mobil. Saya bawa kasur. Kasur anak saya jadi tidur, kasur lipat ya. Anak saya tidur di situ, di kasur itu. Saya di sampingnya bisa ibadah.
Saya jadi ambil paling pojok deket tembok. Saya bisa ibadah. Saya bisa tilawah, saya bisa zikir, saya bisa sholat malam gitu ya. Terus gitu. Sampai kalau misalnya ngantuk saya tidur, Bun. Saya tidur 30 menit tapi nanti terbangun lagi karena banyak suara-suara orang bertilawah. Paling enak kalau kita memang itikaf di masjid. Emang itikaf harusnya di masjid ya, Bun. Nah, itu enak banget, Bun. Jadi girohnya itu membangun semangat. Kita ngelihat yang lain ibadah, kita ngantuk, kita tidur, aduh enggak, mau sholat lagi gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu saya lakukan dan kami di sini juga melakukan dengan para santri. Jadi santri-santri itu juga di masjid. Di masjid mereka ada kegiatan yang saya buat gitu ya, santri-santri yang usianya itu udah 9 tahun ke atas. Kalau yang di bawah itu silakan sama orang tuanya gitu. Tetapi 2 terakhir Ramadan ini ceritanya kan masjid ditutup ya. Ditutup, nggak boleh ada kegiatan dan lain sebagainya. Akhirnya nggak ada itikaf, Bun. Nah, kondisinya santri-santri ini akhirnya itikaf di aula. Aula di yayasan ini ya dia namanya aula, ya dia tempat sholat, ya dia itu juga merangkap sebagai tempat sebagai kelas. Ya. Saya menyebut anak-anak santri yang memang mau ikutan itikaf gitu ya, karena memang sudah libur, jadi libur ya 10 hari terakhir itu libur, jadi kadang-kadang ada keluarganya yang mau dia acara keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau saya santri-santri yang mau itikaf, saya anggap dia adalah pemburu Lailatul Qadar. Ya. Jadi pada saat mereka mau itikaf 2 tahun terakhir ini akhirnya mereka itikafnya di aula. Kayaknya biasa di masjid terus ke aula kok kayaknya gimana gitu ya, kayaknya gimana. Tapi saya nggak kehabisan akal, saya dan Abi berusaha untuk gimana caranya mereka happy lagi. Karena mereka tuh itikaf itu bagi mereka akhirnya menjadi sesuatu yang spesial banget. Tahu Bun, apa yang saya lakukan sama Abi? Saya buat tenda, Bun. Saya di dalam aula itu buat tenda. Buat tenda untuk orang-orang atau santri-santri yang itikaf. Santri yang itikaf, dia capek mau tidur, dia tidurnya di tenda. Masya Allah Bunda, mereka senangnya luar biasa. Ya, karena kenapa kita buat sesuatu yang spesial. Mereka terus dia bilang, saya dipanggilnya Bubu ya Bun. Bubu ini benar kita tidurnya di tenda. Terus saya kasih tahu, nak tahu nggak nak? Sesungguhnya Rasulullah pada saat beritikaf di Masjid Nabawi, Rasulullah itu itikaf di dalam tenda. Dan istrinya pun itikaf di dalam tenda yang lainnya. Kenapa dalam tenda? Karena waktu itu Masjid Nabawi itu kan masih masih belum pakai marmer, atasnya juga masih terbuka, hanya separuh saja yang pakai penutup gitu kan ya. Nah, ini Rasulullah itu pakai tenda. Kenapa juga pakai tenda lagi? Karena sesungguhnya Rasulullah ingin ibadah antara dirinya dan Rabb. Dia ibadah. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti dia keluar, Rasulullah keluar bersama menambah ibadah antaranya adakah kembali ke dalam tenda. Di situ anak-anak makin senang, Masya Allah, ternyata Rasulullah melakukan itikaf di dalam tenda. Jadi kira-kira gitu Bun. Jadi itulah yang kami coba untuk menyemangati anak-anak bahwa bulan puasa dan itikaf itu sesuatu yang spesial banget. Doain Bun bahwa Ramadan ini kami bisa sholat dan beribadah di masjid yang sedang kami bangun. Karena masih sekitar 25% lagi, belum selesai ini tinggal sekitar 25% lagi, dan gak ada yang gak mungkin. Jika Allah menjadikan masjid ini terwujud sebelum Ramadan, jadi Ramadan kita bisa beribadah dan berkegiatan di sana, Masya Allah itu adalah bisa jadi Allah memberikan hadiah seperti itu kepada kami gitu ya. Dan semoga para muslimin yang sudah ikut membangun akan mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan atau bahkan itikaf. Pahala yang sama akan para muslimin dapatkan. Para apapun ibadah di bulan Ramadan dan itikaf, para donatur juga akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengulangi pahala
yang kita lakukan di masjid itu. Masya Allah, mudah-mudahan terwujud. Oke, kembali kita ke pokok bahasan. Lalu apa yang dikejar dari itikaf tersebut? Ya, apa yang dikejar dari itikaf tersebut? Ini kita lihat, Bun. Ada satu pahala yang spektakuler. Ya, kita masuk slide berikutnya. Ini dia. Di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, ya. Inna anzalnahu fil lailatul qadar. Ya, jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dikatakan lagi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa 1000 bulan itu? 1000 bulan adalah Lailatul Qadar. Lalu ada apa di dalam Lailatul Qadar itu? Dikatakan lagi, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni birabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril sebagai kepala daripada malaikat-malaikat atau pimpinan dari malaikat-malaikat atas izin Rabb-nya mengatur segala urusan. Dan dikatakan lagi, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kita lihat, kita bahas sama-sama. Ini detik-detik terakhir kita, ya. Bunda, inilah adalah turunnya Al-Quran. Di dalam Quran Surat Al-Qadar dikatakan Quran itu turun pada malam kemuliaan. Jadi malam kemuliaan, jadi gini Bun. Kita lihat. Allah meletakkan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Allah meletakkan Quran di Lauh Mahfuz. Ini tahap pertama. Pada saat itu Al-Quran Allah turunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini adalah tahap pertama. Pada saat Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu namanya Lailatul Qadar. Berapa yang diturunkan lengkap, selengkap-lengkapnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi turunnya yang lengkap dari Lauh Mahfuz ke langit dunia namanya Lailatul Qadar. Lalu tahap kedua adalah dalam Quran surat Al-Isra ayat 106. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Inilah dia turunnya Al-Quran. Lalu dari langit dunia Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur ayat demi ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tahap kedua yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul artinya berpindah dari atas ke bawah. Ya, nuzulul artinya berpindah dari atas ke bawah. Jadi nuzulul Quran artinya berpindah ya dari atas ke bawah. Ya. Lalu setelah itu pada saat turun dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Oke. Masuk ke tahap ketiga. Ini tahap ketiga. Tahap ketiga lalu Rasulullah pada saat berangsur-angsur itu turun, Rasulullah juga secara berangsur-angsur menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Berapa lama turun berangsur-angsur dari langit dunia kepada Rasulullah? Turunnya selama 23 tahun. Ini pendapat yang kuat ya. 13 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah. Lalu 10 tahun di kota Madinah. Udah ada gambarannya, Bun? Oke. Jadi kalau yang disebut Lailatul Qadar itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi nggak ketahuan kapan waktunya. Ya, nggak ketahuan kapan waktunya. Ya, paham? Nah,
Jadi ini adalah misteri yang memang Allah berikan untuk umatnya Rasulullah. Kenapa misteri? Karena biar orang-orang menjadi hamba-hambanya memburu Lailatul Qadar. Lalu kita lihat lagi Lailatul Qadar. Jadi, ini saya tulis Lailatul Qadar dan malaikat pun turun. Dalam Quran Surat Al-Qadar dikatakan bahwa tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni birabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Bunda bayangin nggak? Pada malam itu Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi yang jelas ada di 10 hari terakhir. Allah menitahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menjadi pemimpin malaikat-malaikat lainnya. Di mana mereka turun ke bumi itu adalah puncak pengagungan di 10 hari terakhir. Bayangkan malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap, yang sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat, dari sayapnya berjatuhan batu-batu mulia seperti mutiara dan yakut, turun memenuhi bumi. Berapa banyak di dalam hadis dikatakan jumlah malaikat yang turun, di mana malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril itu banyaknya melebihi jumlah pasir yang ada di bumi. Bayangkan malaikat-malaikat mencari kerumunan orang ya, membaca yang sedang dalam majelis zikir, yang sedang membaca Al-Qur'an, yang sedang bermendoa dan berharap kepada Allah. Datang. Malaikat mengelilingi kita, di mana pada saat itu kita benar-benar antara kita ibadah, antara kita dengan Rabb-nya. Di mana pada malam itu kita membacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fu'ani. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha mencintai orang-orang yang meminta maaf, karena itu maafkanlah kami. Di mana pada malam itu pintu-pintu rahmat dan pengampunan dibuka oleh Allah. Masya Allah. Dan ibadah apapun yang dilakukan pada malam itu terhitung amalan, ya, pahalanya sebanyak 83 tahun tanpa putus. 83 tahun tanpa putus. Ya. Masuk lagi di sini. Dikatakan bahwa dengan izin Rabb dalam Quran Surat Al-Qadar bahwa malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, di atasnya dikatakan pada malam itu, saya ulangi, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini urusan apa nih? Masya Allah dikatakan di dalam Ibnu Abbas ya, dalam kitab Lailatul Qadar bahwa saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis perincian takdir kita 1 tahun ke depan. Teteh, kan bukan takdir kita sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Teteh, kan waktu itu takdir sudah Allah tiupkan pada saat ada ruh di dalam janin. Untuk si janin. Tetapi ada satu malam yang Allah tulis dengan perinci takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Takdir apa aja? Takdir berupa rezeki, takdir kebaikan, takdir apapun yang kita hadapi, bahkan ajal kita di situ ditulis. Pada malam itu ditulis. Jadi pada malam itu Allah menetapkan sesuatu selama 1 tahun ke depan tentang kita. Ya. Nah, ini saya akan lihat nih Bun, jadi malam Lailatul Qadar adalah bonus dari Allah. Ini adalah keistimewaan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada di bulan lainnya. Bayangkan di dalam 1 bulan yang spesial yaitu bulan Ramadan, di dalamnya ada 1 hari di 10 hari terakhir di mana seseorang yang melakukan amal ibadah di malam itu Allah hitung
amalan ibadahnya dilakukan selama 83 tahun tanpa putus. Contoh ya, analogi manusia. Kalau bos kita bilang 10 hari ini kamu lembur ya, lembur ya, 10 malam ini kamu lembur. Nanti saya akan kasih gaji plus 10 kali gaji. 10 kali gaji. Jadi 10 malam nanti akan dikasih 10 kali gaji juga. Kira-kira kita ngejalanin nggak? Jalanin. Perintah atasan ya jalanin, dapat bonus lagi 10 kali gaji gitu ya. Sakit-sakit kita udah babak belur juga kita datang. Absen walaupun kita akan kerjakan. Kenapa dapat 10 kali bonus? Nah, ini yang Allah berikan kepada kita adalah 83 tahun tanpa putus. Ya. Ini luar biasa bonus yang luar biasa dari Allah. Kalau saya bilang ini adalah amalan pahala spektakuler ya, pahala yang terhitung spektakuler yang Allah berikan ya. Nah, lanjut kita lihat. Nah, Bunda, ini adalah slide terakhir dari saya karena waktunya udah sudah habis. Saya akan lengkap ya. Ya. Ini slide yang terakhir ya, saya lewatin beberapa slide tentang mimpi Abu Thalhah bin Ubaidillah. Abu Thalhah merupakan salah satu di antara 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, Bun. Ini adalah tentang mimpi dari Abu Thalhah. Kisah ini mengenai 2 orang laki-laki dari Bali, yaitu perkampungan suku Quda'ah. 2 orang ini adalah pemuka dari suku Quda'ah. Kedua orang ini masuk Islam, lalu dia bersama-sama sahabat-sahabat Rasulullah yang takwa, berkeseharian dengan mereka. Pada saat Islam membutuhkan bantuan, kedua orang ini dengan ringan tangan membantu. Jika membutuhkan harta, dia membantu dengan hartanya. Suatu hari, ada panggilan jihad. Dan kedua orang ini bergembira menjambut panggilan jihad tersebut. Dalam jihad tersebut, salah satu dari keduanya itu meninggal dalam perang. Dan dia mati syahid. Yang dijamin masuk surga. Bahkan tanpa hisab. Lalu, satunya lagi pulang dengan sehat, pulang dengan selamat. Tetapi yang satu orang ini meninggal 1 tahun kemudian karena sakit. Jadi ada gambaran, Bun? Ada 2 orang yang masuk Islam, lalu yang satu meninggal karena perang, dia mati jihad, mati syahid. Lalu yang satu lagi 1 tahun kemudian, yang satunya lagi meninggal atau wafat karena sakit biasa. Suatu malam, inilah mimpi dari Abu Thalhah. Suatu malam Abu Thalhah bermimpi tentang keduanya. Dalam mimpi Abu Thalhah ini berada di depan pintu surga bersama kedua sahabat yang meninggal tadi. Tiba-tiba dari dalam surga terdengar suara yang memanggil sahabat yang meninggal karena sakit. Jadi dari dalam surga terdengar, surga itu memanggil sahabat yang meninggal karena sakit untuk masuk dulu ke dalam surga. Abu Thalhah lihat, dia merasa heran. Tapi setelah itu, dalam surga mengeluarkan lagi panggilan bahwa surga memanggil satu orangnya lagi yang meninggal karena mati syahid atau karena perang. Lalu orang tersebut masuk ke dalam
surga. Setelah itu Abu Thalha lihat lagi. Dan ternyata surga mengeluarkan suara lagi bahwa, wahai Thalha, kembalilah kamu karena engkau belum waktunya masuk surga. Karena kenapa? Abu Thalha kondisinya masih dalam keadaan hidup dan dia bangun langsung, terbangun. Keesokan harinya karena ada keheranan yang bergumul di dalam pikirannya, Abu Thalha ini menceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat lainnya atau sahabat-sahabat Rasulullah. Diceritakan seperti yang tadi diceritakan, yang saya sampaikan. Ini para sahabat ini nggak percaya. Bagaimana mungkin orang yang mati karena sakit itu masuk surga lebih dahulu dibanding orang yang mati karena mati syahid. Akhirnya terdengarlah perbincangan-perbincangan, kok bisa begitu ya, kok bisa begini ya, gitu. Akhirnya terdengarlah hingga telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat-sahabat dan juga Abu Thalha. Lalu Rasulullah berkata, apa yang membuat kalian heran? Para sahabat berkata bahwa, wahai Rasulullah, bukankah yang pertama itu dia meninggal karena jihad? Lalu kenapa yang meninggal karena sakit biasa terlebih dahulu masuk ke dalam surga? Lalu apa perkataan Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bukankah temannya itu masih hidup setahun kemudian? Baru setelah itu dia mati? Ya benar. Sahabat mengatakan, ya benar. Lalu Rasulullah pun berkata lagi, bukankah ia masih mendapati Ramadan? Lalu dia berpuasa? Lalu dia melakukan sholat? Para sahabat menjawab lagi, iya betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, maka jarak antara mereka lebih daripada jarak antara langit dan bumi. Masya Allah Bunda. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, ternyata perbedaan satu Ramadan saja bisa membedakan jarak yang terbentang antara hamba yang satu dengan hambanya yang lain dalam memasuki surga. Lalu bagaimana dengan kita yang masih berjalan di punggung bumi Allah ini? Maka Bunda, jika ada Ramadan di hadapan kita, persiapkan diri kita untuk mengisi dan menyambut Ramadan dengan amalan-amalan kita yang luar biasa. Karena itu Bunda, jangan sia-siakan Ramadanmu. Karena Ramadan adalah jalan pintas menuju surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah slide terakhir. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kehilafan saya dan bunda-bunda semua. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan yang saya sampaikan kepada bunda-bunda. Ya. Mohon. Insya Allah saya sejujurnya ngedirect ini yang bagian terakhir ya Allah. Tinggal setengah bulan lagi ya kita udah mau Ramadan, ini saya sudah sampai mana ini? Masya Allah, iya. Intinya sahabat-sahabat sekalian, untuk menyalakan lagi, jadi seluruh infak dari kajian ini akan didonasikan untuk pembangunan masjid dan pesantren Yayasan CIMI di Pamulang. Kalau keseluruhannya tadi kan masjid udah tinggal 25% ya Teh, kalau keseluruhan kompleks pesantren. Ya, kalau masjidnya itu 25% lagi. Kalau pesantrennya mudah-mudahan sambil berjalan saja. Yang penting masjid karena mereka bisa melakukan ibadah dan belajar di masjid. Kita akan kembali kepada masjid yang Rasulullah buat, di mana masjid tempat belajar, tempat ibadah dan lain sebagainya. Kira-kira gitu dulu. Ini untuk pertanyaan ya, untuk sahabat Adway bisa di kolom chat atau resen ya. Untuk sementara udah ada 2 pertanyaan. Oh ya Teh, ini kira-kira sampai jam berapa ini sesi tanya jawab? Boleh saya tanya jawab atau kita mau tutup dengan doa dulu atau gimana, atau tanya jawabnya bisa lewat WA nanti terserah gitu. gimana enaknya, karena udah
mau udah mau itu Azan ya, maghrib ya. mau Oh udah mau gitu. maghrib ya. Oh ya udah. Terserah gimana enaknya. Mangga, Enggak, saya ngikut Teh Sari soalnya kalau silakan. di sini tuh saya kan di Batam ya maghribnya masih lama. Kalau Teh Oh, iya ya benar ya. Iya, ini udah apa namanya udah mau gimana ditanyakan aja ada kepada 2 pengurus yang pertanyaan lainnya. sih. Mangga, mangga. Yang mungkin nanti kalau kurang waktu dipotong aja Teh ya. Iya, mangga. Yang pertama tuh izin bertanya, bulan puasa ini insya Allah saya akan nifas full sebulan tidak bisa puasa dan sholat. Jujur sedih dan galau karena ini pertama kalinya. Mohon motivasi dan pencerahannya ya gitu. Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi jangan bersedih untuk ibu-ibu yang nifas atau misalnya ibu-ibu dalam keadaan haid, nggak apa-apa. Kita mungkin tidak bisa sholat, kita mungkin tidak bisa baca Al-Quran, kita bisa banyak zikir. Thalabul ilmu juga. Ya, zikir kita perbanyak, thalabul ilmu juga. Jangan khawatir, kalaupun itikaf juga bisa Bun. Saya waktu itikaf dalam keadaan haid itu, saya ada di luar masjid. Jadi kan ada teras masjid ya, saya di situ gitu kan. Saya di situ, kita bersama-sama dengan mereka. Jadi saya di luar, tapi saya tetap itikaf. Kira-kira seperti itu. Dan kita bisa melakukan amal ibadah yang lainnya. Kalau misalnya 10 hari terakhir misalnya, kita bisa menyediakan kalau Bunda gitu jangan sedih gitu ya. Kita bisa sedekah, sedekahnya apa? Untuk orang yang sahur, ya. Karena pada saat kita beri makan sahur aja, wah, kita terhitung 83 tahun memberikan makan sahur. Coba. Lalu kita sedekah sama, kita silaturahim ke orang tua kita. Gitu ya. Kita terhitung silaturahim kita tua kita menyenangkan gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi jangan putus asa, masih banyak jalan yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan. Kira-kira demikian. Semangat, Bun. Terus Ya. satu lagi masih bisa satu lagi. Mangga. Ya. Assalamualaikum Teh Sari, jazakillah khairan Ya. kasiran untuk ilmunya. Untuk tilawah bersama-sama, mana yang lebih utama? Apakah tilawahnya bergantian atau tilawah berjamaah satu suara? Karena saya pernah mendengar tilawah berjamaah satu suara tidak dicontohkan Rasulullah. Apakah benar demikian? Gitu. Terima kasih sebelumnya Teh. Iya. Sebenarnya memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca Al-Quran ya kita baca Quran antara kita dengan Rob kita gitu ya. Tetapi memang kalau kondisi yang terjadi di ini kadang-kadang kan suka yang nanti yang ini satu juz, yang ini satu juz gitu ya, suka begitu ya. Ada yang kayak begitu atau ada yang lain melakukan tilawah mereka buat halakoh untuk menyemangati ya, untuk menyemangati yang satu baca, yang lain mendengarkan, atau mereka secara sir saja ya membaca gitu, tapi secara pelan gitu kan ya, hanya terdengar ke telinganya atau mungkin di dalam hati, jadi mengikuti bacaannya gitu, karena untuk menyemangatkan dia untuk bertilawah gitu ya, bertilawah. Itu kalau saya bilang nggak apa-apa ya, tapi tidak dicontohkan Rasulullah nih. Yang dicontohkan Rasulullah adalah kita membaca Quran sendiri. Tapi kalau untuk kita menyemangati giroh kita ada halakoh silakan. Tapi kalau saya biasanya walaupun ada halakoh, saya temenin halakoh dalam tilawah Quran itu, tapi saya baca Al-Quran sendiri juga dengan target-target yang tadi. Ya, jadi baca Al-Quran sendiri gitu. Gitu, Bun. Ya. Teh, kayaknya itu aja pertanyaannya. Mangga Teh sebelum kita mangga. minta tolong pimpin doa dari Teh Sari. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda kondisikan diri kita, tundukkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Ini adalah suatu sore di tengah bulan Sya'ban ya, hampir masuk ke tengah bulan Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah dengan membuka telapak tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Rabbi,
Ya Allah, Azza wa Jalla, lihat kami, hitung kami, saksikan kami. Saat ini kami angkat kedua belah telapak tangan kami. Kami memohon dengan kerendahan hati kami, dengan kefakiran ilmu kami, dengan kefakiran amalan-amalan kami. Duhai Allah, jika kami menghitung maksiat-maksiat kami, ya Rab, sungguh kami tidak mampu menghitungnya. Untuk itu kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kehilafan kami, lalainya dan lemahnya kami. Sungguh ya Rab, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Duhai Robi, janganlah sampai dosa ini menghalangi kami untuk beribadah di bulan Ramadan, ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kami menjadikan kami kehilangan nikmat ibadah di bulan Ramadan, ya Allah. Jangan sampai dosa ini membebat tubuh kami agar kami tidak bisa beramal kebaikan di bulan Ramadan. Sungguh kami mohon, ya Allah, beri kami kesucian diri dalam memasuki bulan Ramadan dengan ampunan dari-Mu. Karena Engkau sungguh ya Ghafur, karena Engkau sungguh ya Ghafar. Terimalah taubat kami, ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf. Engkau suka memberikan maaf. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Karena itu maafkanlah kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah. Allahumma salimi ila Ramadan. Wa salim li Ramadan. Wa tassalamhu munni mutakobala. Ya Allah, antarkanlah aku pada sampai Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepada kami. Dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Duhai Allah yang maha luas rahmatnya. Tolong pilih kami ya Rab. Sebut kami ya Rab di malam Ramadan. Agar kami menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Dan berikanlah kepada kami kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Agar kami melakukan malam Lailatul Qadar tanpa kesia-siaan ya Allah. Duhai Allah yang mutakdir, yang maha menetapkan, tolong ya Allah pada saat itu, tolong rinci ya Allah, tuliskanlah ya Allah takdir kami dengan segala takdir yang baik-baik ya Allah. Takdir di mana yang Engkau tetapkan ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada kami, berilah kami usia yang panjang dalam usia yang berkah ya Allah, dalam kebermanfaatan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, duhai Allah, terimalah doa kami. Kalau bukan karena Engkau, kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami mohon ya Allah? Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami minta ya Allah? Engkau adalah zat yang maha mengabulkan doa-doa kami. Ya mujibas sailin. Ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bunda. Jazakillah khair ya Teh Sari. Jazakillah khair. Enggak. Kan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk Amin. emak-emak ibu Ramadannya. Ya, amin. Kajian kita dicatat sebagai kebaikan dan ilmu yang kita dapat bisa menjadi keberkahan. Amin. Sebelum ditutup ya sesi kali ini, izinkan kami dari keluarga Ado untuk minta maaf. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan tindakan. Kesalahan dari diri saya dan kebenaran hanya dari Allah. Kita tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk donasi untuk pembangunan masjid dan pesantren Yayasan CIMI ini masih ditunggu sampai hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Sahabat-sahabat Ado sekalian, kajian kali ini tuh masih seri kedua dari 4 rangkaian kegiatan persiapan Ramadan bersama keluarga Adwa. Jadi masih ada 2 seri lagi nih yang akan diadakan setiap hari Rabu. Insya Allah bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Adwa sekalian untuk menyambut Ramadannya. Jadi yang minggu depan ini tentang I Love Ramadan, dan yang keempat itu yang terakhir ready get set go menyambut Ramadan. Bukan menyambut lagi ya, udah masuk Ramadan itu ya.
Iya, lalu nanti insya Allah di bulan Ramadan itu keluarga Arfa juga akan mengadakan program Odoch One Day One Juz untuk ikhwan dan akhwat ya, jadi tilawahnya ganti-gantian insya Allah. Kemudian untuk info mengenai Odoch ini bisa ditunggu di IG keluarga A2, di IG-nya itu @keluarga.a2. Kalau ada yang mau join telegroupnya juga dipersilahkan di t.me/keluarga A2. A2-nya ADH lagi salah, ADHWA. Gitu ya mungkin terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian. Semoga ada manfaat dan semoga majelis kita dipenuhi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nuhun Teh Sari. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam.